kalau menurut saya pribadi kata passion tuh mengalami distorsi makna. Menurut saya passion tuh bukan channel di mana saya harus berjalan. Bagaimana saya hidup sesuai dengan passion, seolah passion tuh kanal. Halo semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Hai. Nah, di sini kita akan berbagi banyak sekali hikmat-hikmat yang bisa kalian dapatkan, yang bisa langsung diaplikasikan di dunia kalian. Tentunya dengan narasumber yang spesial. Sama seperti hari ini kita telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah sutradara muda terbaik Piala Maya 2019, pernah memenangkan award di Festival Film Indonesia, dan dia juga adalah sutradara dari film yang saya sudah pernah tonton, Keluarga Cemara 1, beberapa serial di platform streaming, dan buat kalian jemaat GMS pasti sudah nggak asing dengan bumper terbarunya GMS. Nah, ini beliau yang buat. Oke? Yes. Nah, udah nggak sabar kan? Tapi sebelum ke sana, seperti biasa kita ada firman yang akan dibagikan oleh Fandi. Silakan, Go. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang passion, art, and creativity in business. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tahu. Mungkin bisnis itu orang-orang melihat urusannya dengan accounting, dengan profit gitu ya, dengan kerja keras, dengan berbagai macam hal yang kelihatan gitu ya. Padahal sebenarnya kita kali ini pengen bedah nih kira-kira passion dan art dan kreativitas itu seperti apa dalam marketplace. Nah, saya tergerak untuk membawakan dari Kejadian 1 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Adam ini menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi kita tahu manusia itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu imago Dei gitu ya. Dan salah satu ciri dari gambar dan rupa Allah itu adalah create dan kreativitas. Seperti itu. Dan yang unik dari manusia gitu ketika diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu adalah ketika Allah bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada gitu. Dan itu manusia juga ternyata mewarisi dari gambar dan rupa Allah itu. Jadi manusia juga bisa berkreasi gitu ya, dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan di situ kita bisa lihat ada penemuan-penemuan terbaru gitu ya. Terus juga salah satunya yang kita mau bahas pada hari ini yaitu tentang art dan kreativitas seperti itu. Dan kita sebenarnya bisa melihat bahwa Tuhan itu ternyata menyiapkan semuanya dulu, lalu dibawa ke Adam, baru Adam ngasih nama gitu. Jadi untuk passion, untuk art, untuk kreativitas, bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan dan ide yang Tuhan berikan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri nih, gitu, atau aku bisa survei atau apapun gitu ya, melakukan riset dan sebagainya gitu. Kita sebenarnya harus tahu dan kita harus sadar sepenuhnya bahwa ide dan kreativitas itu datangnya dari pihak Tuhan. Dan dari situ kalau misalnya kita minta sama Tuhan sumber segala ide dan kreativitas itu dan terobosan-terobosan, oleh karena itu ketika kita minta sama Tuhan, kita yakin Tuhan akan kasih ke kita. Dan disitulah kita akan menjadi orang yang berbeda gitu ya. Orang yang berbeda bukan berarti orang yang gimana gitu ya. Kita mungkin tetap dalam karakter kita, tetapi kita bisa jadi lebih kreatif gitu ya. Kita tidak hanya taunya misalnya binary thinking 1 sama 0 gitu ya. Seperti itu. Ini bukan masalah hitam putih gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam solusi-solusi itu yang kita lihat terkadang adalah yang ini benar, atau kita misalnya melakukan sesuatu A atau B. Padahal sebenarnya ada pilihan-pilihan lain yang kreatif, C, D, E, dan sebagainya. Salah satu yang Pastor Philip sering bilang adalah, siapa tahu kalau ada orang nelpon gitu ya, nanya, mamamu ada nggak gitu ya. Terus kita jawab mama ada, padahal orang itu nanti, padahal mamanya nggak ngebolehin gitu ya. Kalau kita jawab nggak ada, padahal kita bohong, mama ada di sebelah kita. Nah, kita sebenarnya bisa punya ide kreatif kalau, saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu, bisa nggak saya bantu, nanti saya sampaikan. Hal seperti itu yang seringkali anak-anak Tuhan ini harus cukup cerdik gitu ya. Itu bahwa kita memang tulus gitu ya, tapi kita juga kadang-kadang perlu cerdik karena cerdik itu asalnya dari kreativitas dan kreativitas datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi ada hal-hal di mana kita memang harus kreatif, dan kreatif itu yang ujung-ujungnya nanti itu membuat kita jadi lebih bijaksana. Karena kita punya banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu dengan kebijaksanaan dari Tuhan kita bisa memilih mana yang paling baik
paling berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, kita minta hikmat, kita minta kreativitas dari Tuhan supaya kita bisa ketika kita berbisnis atau berkarir gitu ya, Tuhan benar-benar tuntun kita sehingga kita bisa punya terobosan-terobosan yang luar biasa. Semoga bisa memberkati. Yes. Dan hari ini kita langsung akan ke narasumbernya yang sudah diberkati Tuhan, kasih karunia kreativitas yang luar biasa ya. Dan sudah diakui oleh dunianya gitu ya, dengan berbagai penghargaan yang sudah dia dapat. Silakan Bapaknya bisa memperkenalkan diri. Yandi Lawrence, apalagi ya, saya penulis dan sutradara juga pemilik dari production house namanya Cerita Films, tempat saya berkarya. Seorang suami, seorang bapak dari 2 anak perempuan, terlibat pelayanan di Creative Ministry di GMS Jakarta, juga melayani di pengembalaan sebagai tim leader untuk GMS Jakarta. Ya. Oke, nah bisa cerita singkat ya bagaimana perjalanan Bro Yandi dari awal gitu ya supaya bisa tahu-tahu nyemplung di dunia perfilman gitu. Saya lahir besar di Makassar, kuliah tahu harus ke IKJ, tahu harus jadi sutradara, jadi berangkat ke Jakarta, kuliah di sini, selesai lulus kuliah, dan kuliah juga jurusan penyutradaraan. Itu kebetulan sejak kuliah saya selalu menyutradarai semua skrip yang saya tulis sendiri. Jadi setelah lulus ya sudah siap mau jadi penulis film dan sutradara. Gitu. Ini langka ya. Jadi maksudnya ada banyak dari anak muda yang mau jadi apa nggak tahu gitu ya. Tapi Bro Yandi ini sudah benar-benar tahu gitu ya. Jadi sejak kecil atau sejak umur berapa nih tiba-tiba tertarik masuk di dunia film? Satu SMA sih, satu SMA. Gara-gara suka nonton film gitu awalnya atau gimana? Ada satu dorongan passion gimana gitu. Kan biasanya kalau seringnya dengar orang pengen jadi bintang film. Nah, ini aktor aktris gitu. Iya, ini luar biasa. Ya, kok nggak jadi bintang film mungkin tahu diri. Terus, dulu malah nggak suka film sama sekali. Sampai lulus pun saya adalah mahasiswa yang paling tidak suka film sebenarnya. Sukanya basket, sangat passionate di basket. Dan cukup serius, jadi 3 SMP kalau ditanya koko saya mau jadi apa, saya sharp sekali jawabnya mau jadi pemain basket. Zaman itu kan masih Kobatama, basket gak ada duitnya. Tenang kok, umur 30 saya pensiun dini, saya jadi pelatih. Umur 40 saya berhenti jadi pelatih, saya masuk Perbasi. Jadi saya hidup di dunia yang saya suka, tapi ya cukup lah, gak berkekurangan. Oke, siap banget, suka banget basket. Dan kalau lihat talentanya juga afirmasi itu. Maksudnya cukup berbakat, saya consider cukup berbakat karena satu SMA lompatannya tinggi, bisa ngedang, bisa apa gitu, menonjol sekali. Tapi kemudian di gereja waktu itu, di gereja saya di Kota Makassar, ada gerakan baca Alkitab segala macam. Singkat cerita, saya diajarin bahwa ternyata setiap orang dilahirkan dengan tujuan yang sangat spesifik. Kamu tuh ditenun, Tuhan tuh taruh talent sesuatu, kamu tuh lahir untuk sesuatu. Puasa saya nggak ada yang ngajarin. Puasa hanya untuk tanya Tuhan, saya dilahirkan buat apa? Itu cukup panjang, hampir 3 bulan gitu. Desperate nyari tahu itu, dan sedikit demi sedikit ada tuntunan-tuntunan, lama-lama yakin banget, tahu banget kalau saya dilahirkan buat jadi penulis dan sutradara. Jadi mulai cari sekolahnya di mana, harus gimana dan seterusnya. Seperti itu. Suka film semester 5 menjelang lulus baru, film itu seru ya. Gitu. Jadi setelah kuliah saya menjalani, ya saya di angkatan saya mahasiswa yang paling rajin, nilainya paling tinggi, paling aktif di kelas. Tapi semua saya lakukan cuman karena kayaknya kalau saya dijalurin Tuhan senang deh. Kamu suka film nggak? Enggak sih, pulang sekolah di Cikini, kampus saya di Cikini, saya jalan kaki ke Taman Menteng, ada lapangan basket, main basket lagi. Tapi kuliahnya tetap maksimal. Jadi pure karena kayaknya Tuhan senang deh, saya bisa rasa, dan ya udah jalanin. Gitu. Sampai di semester 6 itu? Iya, semester 5 semester 6 baru seru juga ya film itu. Gitu. Nah, kira-kira ada momen gimana sehingga akhirnya ini kan unik ya, padahal biasanya orang bekerjalah sesuai passion gitu ya. Nah, ini kan mungkin awalnya bukan passion ya, terus akhirnya gimana kok tahu-tahu jatuh cinta gitu ya? Apa ada momen khusus itu misalnya? Dari SMP saya suka main drama di gereja saya, gitu, drama panggung sederhana, dan mulai nulis.
Waktu satu SMA itu kakak kelas saya mau lulus, salah satu ujian bahasa Indonesia itu praktek main drama. Karena dia tahu saya suka nulis, Yan ayo tulisin. Saya tulis, saya serahkan, lucu kan, komedi segala macam. Hari dimana mereka mau latihan saya sakit campak, terus mama larang saya keluar. Gitu. Saya consider saya anak yang cukup taat, jadi kalau dilarang saya nggak keluar. Tapi saya nggak bisa tidur, gelisah sekali. Saya terus membayangkan bagaimana kalau kakak-kakak kelas ini tampil berdasarkan latihan yang tidak saya arahkan. Aduh nanti nggak maksimal sesuai imajinasiku. Saya kabur dari rumah, bungkus sarung banyak-banyak, naik beca, ketok pintu, itu ada banyak campaknya. Yan ngapain sini? Nggak apa-apa, saya ngedirect dari jauh gitu. Itulah directing pertama saya, dalam sarung, sakit campak, jaraknya hampir 10 meter. Ayo di sini segala macam. Hari itu terafirmasi bahwa sesuka-sukanya saya sama basket, saya nggak akan kabur dari rumah gitu demi sesuatu seperti itu. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan jauh lebih besar dari yang sebelumnya saya yakini saya suka. Mulai yakin jadi sutradara tapi panggung. Suatu hari dikasih uang 15.000, ingat banget. Saya bukan pembaca buku yang rajin. Jalan-jalan ke Gramedia, saya lihat ada menjadi sutradara, langsung ambil, bayar. Naik becak pulang, tengah jalan baca sampai setengah. Kok rumit ya? Baru saya baca bukunya, menjadi sutradara TV dan film. Siapa yang tulis? Namanya Naratama. Siapa itu Naratama? Dosen di IKJ. Googling apa itu IKJ, apa. Udah, satu SMA sharp. Teman-teman masih bingung IPA atau IPS? Saya ya IPS karena semua jadi sutradara gitu. Udah selesai. Gitu. Wow, jadi kayak terarahkan sekali ya. Maksudnya ada momen-momen yang benar-benar ini harus kesini, ini harus kesini gitu ya. Iya, dan mungkin karena lagi puasa jadi titiknya itu tiap nemuin baru ada damai sejahtera dan kayak makin deket gitu sama Tuhan rasanya gitu. Oke, terus setelah dari lulus, what happened? Lulus kuliah SMA? Kuliah. Setelah IKJ itu ya Pak? Setelah IKJ, ya setelah lulus IKJ, film tugas akhir saya menang di FFI, terus masuk ke beberapa festival di luar negeri, festival kecil, tapi cukup prestis lah untuk, kemudian saya diberangkatkan ke Tokyo, ke Paris gitu, dan rasanya yang tadinya nggak suka film jadi suka banget dan mulai menikmati. Sensasinya tuh kayak Abraham yang tiba-tiba punya Ishak gitu. Wah senang banget gitu kemana-mana. Tapi ternyata setelah lulus 2012 sampai 2016 sebelum sore web series itu tidak terjadi apa-apa. Saya pitching kemana-mana nggak ada yang mau nerima. Saya kirim lamaran ke 10 production house nggak ada yang merespon. Ya udah saya menghabiskan waktu buat bertahan hidup di Jakarta. Dan keras kepala nggak mau masuk pekerjaan lain yang menjauhkan saya dari film, pokoknya harus di sini gitu. Saya ambil pekerjaan freelance, ngedit video wedding gitu. Saya sampai hafal itu prosedur sanjit tuh, sanjit ngedit dan sisanya ya saya selalu datang ke sini sama Kota Tegar, bantu multimedia, creative ministry. Tiap apa sama Ko Fuji pasti, ngapain kamu kesini? Iya kok saya nggak tahu ngapain, saya di sini aja gitu. Sempat ragu karena orang tua di rumah juga sempat nanya mama gitu, kamu tuh ngapain di gereja terus, mending kamu ngabisin waktu buat ini kerjaanmu. Cuman saya merasa kalau mau nunggu sukses dulu, jangan-jangan waktu udah sukses nggak ada kesempatan melayani. Jadi ini sih kasih karunia ya, sambil menanti, sambil tetap kerja keras. Kalau bisa pelayanan, ini cara menunggu paling menyenangkan. Jadi ya udah dijalanin aja. Iya. Dengan pelayanan nih cara menunggu paling menyenangkan. Iya, tentu tetap kerja keras, cari peluang segala macam ya. Terus peluangnya datang kapan? Pertama-tama itu dulu kita di GMS Jakarta pernah buat drama musikal namanya Song of Hope sama Kota Tegar, sama Sylvie juga ada di sini itu. Akhirnya saya merasa itu sekolahnya saya karena tiba-tiba saya harus ngedirect sebuah pagelaran tanpa memikirkan kamera, tanpa memikirkan treatment, pure acting, pure dialog, pure segala macam. Yang menurut saya itu berdampak ke craftsmanship saya sekarang. Fokus sama pemain, fokus sama dialog, fokus sama perasaan, logika dan seterusnya. Setelah itu selesai, memberkati banyak orang, puji Tuhan. Tiba-tiba ada tawaran buat bikin web series dari teman saya. Ya bikin sore itulah, berangkat ke Italia, syuting. Selesai 8 episode, krunya kecil banget 5 orang gitu. Setelah selesai jadi ada teman yang, ini proyekmu bisa saya jodohkan dengan suatu brand gitu. Udah dijodohkan, tayang ternyata ramai banget gitu. Nah dari sore itulah saya mulai
dikenal banyak orang, tawarannya banyak banget, sebulan bisa 4-6 web series ditawarin, tapi semuanya saya tolak. Kenapa? Karena saya selalu bilang, Mas, Mbak, kalau di dunia agensi kan pasti manggilnya begitu, Mas, Mbak akan datang karena ngeliat sore. Kalau mau mengulang kesuksesan yang sama, bikin quality yang sama, please percayakan sama saya ceritanya, percayakan sama saya pemilihan aktornya, kreatifnya milik saya, gitu. Cuma tentu jagain saya, jangan sampai apa yang saya buat attack brandnya kamu. Saya cukup bertanggung jawab kok. Tidak ada yang mau percaya. Karena di zaman itu kita masih transisi dari iklan TVC yang sangat rigid gitu. TVC itu kan rigid banget. Kalau iklan brand tertentu ya protagonisnya, jagoannya pakai baju yang color palette-nya sama kayak bentuk brandnya gitu. Sangat ketat. Sementara saya bilang nggak bisa gitu. Kalau mau bertutur dengan fiksi, lebih soft sell, harus kayak bikin film. 2 tahun saya nolak-nolakin sampai tawarannya habis gitu. Ngedit wedding lagi. Ya gitu, lihat saja. Lanjut lagi ya. Ngedit wedding lagi, pelayan di sini sampai akhirnya ada satu brand yang ternyata petingginya suka sama sore, terus bilang ya terserah ya ini mau bikin apa. Saya buatlah Mengakhiri Cinta dalam 3 episode, ada di YouTube. Waktu mau bikin itu juga sampai susah tidur karena pertaruhan. Tiba-tiba terserah kamu Yandi, saya percaya sama kamu, dan saya bilang Tuhan, kalau sampai project ini nggak bagus, saya 2 tahun kemarin ngapain? Berarti apa yang saya pegang itu ternyata nggak bagus-bagus amat gitu. Ya puji Tuhan, it works. Mulai di-recognize produser dan ditawarin lah Keluarga Cemara gitu. Setelah buat Keluarga Cemara, puji Tuhan di box office 1,7 juta penonton. Ya laku gitu. Jadi sekarang cukup well known as a director gitu. Gitu perjalanannya. I see. Terus kemudian untuk production house-nya? Saya dari dulu itu, dari 2013 di sini dulu diadakan kelas entrepreneurship di GMS. Di GMS? Oh, Ya, oke. sama Andreas Nawawi, Celena, terus Pro M, saya dulu di Pro M kan. Dulu gembala Pro M-nya Celena gitu. Saya nggak mau ikut kelas entrepreneurship, keras kepala, seniman kan. Gitu. Enggak Cek, kalau perlu saya akan mati di bangku sutradara gitu. Keren. Pas saya bayangin itu nyusahin orang, pas meninggal di situ, bikin kaget orang, janganlah gitu. Akhirnya saya ikut karena belajar taat dan punya banyak wawasan entrepreneurship secukupnya di kelas itu. Waktu berjalan dan masih keras kepala untuk nggak mau bikin PH. Saya nggak terlalu mau bisnis deh, saya mau kreatif aja. Sampai berjalan waktu, saya bikin short, saya buat iklan yang bercerita, itu selalu nggak nyaman. Saya menemukan bahwa kalau kita consider ide kita itu bagus seperti telur emas, ternyata sangkarnya juga penting. Ternyata PH-nya juga penting. Gitu. Karena itu bicara tentang budaya bekerja, berapa margin yang PH itu ambil. Gitu. Contoh PH dapat 10, dia ambil marginnya 4. Dikerjakan dengan 6, padahal ekspektasi klien hasilnya 9. Gitu. Jadi bebannya di director. Jadi kayaknya saya harus bikin PH deh untuk menjaga itu, plus saya rindu memperbaiki budaya-budaya syuting yang syuting sampai subuh gitu. Jadi di PH saya syuting itu selalu selesai paling lama jam 10, jam 11, dan selalu tidurnya cukup gitu. Kalaupun lewat sampai jam 1, jam 2, besok libur biasanya. Gitu. Terus payment selalu on time. Sampai sekarang jadi kultur di PH saya, kalau hari terakhir syuting, produser saya selalu jalan-jalan ke kru-kru yang kerjanya hari itu selesai. Maksudnya nggak perlu bikin laporan setelah syuting. Coba cek rekeningnya udah masuk belum? Gitu, pembayaran sudah selesai semua. Gitu. Karena saya tumbuh di zaman kerja pembayaran bisa 2 minggu, bisa 3 bulan baru turun. Gitu. Jadi kita perbaiki banyak hal, termasuk jangan underpaid. Gitu. Terus kita menjaga komunikasi syuting tuh yang sehat. Gitu. Jadi syuting saya selalu paling tenang, nggak ada yang maki-maki, nggak ada yang apa gitu. Punya visi buat itu. Jadi merasa iya kayaknya memang harus bikin production house. Oh wow, saya baru tahu. Ini berarti kalau misalnya semua yang jadi diceritakan seperti ini, berarti pengalaman jadi di PH-PH yang sebelumnya banyak yang lawan katanya nih berarti? Banyak sekali, banyak sekali. Wah, jadi berkat ya. Maksudnya tangan anak Tuhan di PH semuanya berubah. Wah, amazing. Sampai sekarang kita ada istilahnya freelance tetap. Jadi ada teman-teman kru yang kalau dapat project mereka selalu telepon. Yang window bulan segini ada syuting nggak? Belum ada sih. Kenapa? Nggak, ini ada tawaran project. Kalau lu ada, gue tolak yang ini. Wow. Gitu kayak prioritasin gitu. Karena udah nyaman banget, Udah terberkati banget ya kerja Iya, di under PH-nya Yandi. I Jadi see. bagi teman-teman yang tidak hanya bisnis di bidang kreativitas ya, tapi juga bisnis di apapun gitu ya, itu juga mungkin kita bisa belajar sama Bro Yandi. Iya. Gitu. Jadi ketika kehadiran anak-anak Tuhan, apalagi mengambil posisi dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, Iya. itu pastinya akan membawa perbedaan dibandingkan dengan orang-orang dunia di luar sana.
gitu. Nah sekarang pertanyaan saya nih, mewakili isi hati anak-anak muda ya, gitu, yang ada di dunia ini. Kadang kan pengen bekerja sesuai passion ya, gitu. Nah, Bro Hendy, mungkin apa ada tips ya? Kapan harus tetap memperjuangkan ini ya, idealismenya untuk bekerja sesuai dengan passion, atau sampai titik mana ya udahlah, udah nyerah aja gitu ya? Ada kebutuhan soalnya ya yang udah menanti. Betul. Nah itu gimana kira-kira? Ya, ini pilihan yang sulit sih, dan maksudnya banyak yang mengalami. Teman-teman sangkatan saya juga, saya pun ngalamin di tahun-tahun lalu. Sampai sekarang juga masih digoda dengan hal itu. Kalau menurut saya pribadi, kata passion tuh mengalami distorsi makna. Menurut saya passion tuh bukan channel di mana saya harus berjalan. Bagaimana saya hidup sesuai dengan passion? Seolah passion tuh kanal. Enggak, passion kan gairah ya. Gairah itu cara kita bekerja. Jadi sebenarnya apapun yang kita perbuat seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu passion. Jadi kalau ditanya bagaimana bekerja seluruh passion, harusnya seluruh hidup kita itu passionate. Itu dulu. Sebelum saya ketemu di film, semua yang saya lakukan, kalau saya ingat-ingat itu passionate banget. Kalau main basket, saya yang paling sering jatuh ngambil bola. Kalau bolanya mau clutch keluar gitu. Agak ekstrim, masih muda gitu. Saya berpikir main basket itu talenta. Jadi kalau saya tanding, saya latihan, itu multiply talenta saya. Dan Tuhan Yesus tuh nonton. I will do all my best. Semua keringat, semua kegerakan saya itu buat Tuhan. Itu persembahan. Ekstrimnya saya bilang, kalau sampai saya kecapean dan mati di lapangan, kayaknya mati syahid ya. anak muda gitu. Tapi saya nggak mengurung diri saya bahwa passion saya basket, yang lain saya nggak mau. Jadi kalau bilang passion itu bukan suatu channel, tapi pilihan gaya hidup. Saya dulu punya toko kelontong, mama saya, tugas jaga toko juga saya lakukan. Saya jaga toko dengan sangat passionate. Jadi kalau saya kemarin cerita sama istri saya, zaman dulu kalau jaga toko, saya orang yang paling nggak bisa tenang, nggak bisa jaga toko duduk. Pasti barangnya saya lapin, saya order sesuai warna, taruhnya, kacanya saya bersihin, gitu. Saya mikirin ini gimana tokonya biar lebih menarik, ganti lampunya. Saya juga ngantar roti, mama saya bikin roti, saya antarin ke warnet, ya passionate. Saya kalau ngantar roti itu nggak yang, ya putar musik, MP3, lagu-lagu rohani gitu sambil menyembah diliatin orang. Senang, pokoknya ngelakuin apa-apa passionate. Sehingga ketika ketemu talentnya di film, ya lakukan secara passionate. Nah kembali pertanyaannya, gimana sih kerja sesuai dengan passion? Kata kuncinya kan di passion, karena passion tuh kita bisa aja gairah sama hal yang di luar talenta kita tuh bisa aja. Kita passionate sama hal yang talentanya mungkin kita nggak seberapa. Contohnya, misalnya saya nggak punya passion ini sih. Contohnya saya passionate, tiba-tiba saya passion banget sama mobil gitu, otomotif gitu. Tapi talenta mekanik tuh sebenarnya saya nggak ada gitu. Nah kita bisa tersesat kan kalau lead by passion. Tapi kalau lead by talent lebih clear, karena talentnya mau dimultiply. Jadi lebih cari ke talenta kita apa gitu. Udah ketemu, kalau semua lini hidup kita passionate, semestinya bisa kelihatan sih. Pertumbuhan talenta, dan bisa dikaji. Saya udah berapa tahun coba multiply talenta ini, hasilnya seperti ini. Sepertinya saya harus bikin backup plan deh, gitu. Karena kata passion tuh sering menipu banyak anak muda. Jadi kalau boleh disemurkan, cintai apa yang kamu lakukan gitu ya. Apapun yang kamu lakukan. Bener, karena hidup kita kan perayaan. Udah ditebus. Iya, kita passionate karena isinya celebration. Jadi lakukan semuanya dengan passion. Wah ini dalam nih. Iya. Kita dapatkan ini. Aku penasaran ya, maksudnya kalau dari Yani sendiri, dari karya-karyanya itu ada nggak sih yang, ide ini muncul itu gimana sih proses ide itu muncul gitu? Karena kalau kita ngomong hasil karyanya Yani yang kayak Sore itu kan unik sekali gitu loh jalan ceritanya. Nah itu gimana? Kayak merenung, ngopi, menenangkan diri, atau berdoa, atau puasa, atau gimana sih? Pengen tahu nih prosesnya. Kreativitas dari seorang. Kalau contoh Sore itu struktural sekali awalnya berpikir. Sore adalah karya pertama saya yang komersil. Jadi di IKJ itu kurikulum filmnya dari Prancis. Jadi ngajarin itu ke art cinema. Film-film yang kadang-kadang kalau ditonton maksudnya apa ya gitu. Begitu mau jam ke industri, yang saya pikirkan cuman kalau mau buat mass audience romance kali ya. Jadi Sore film romance pertama saya. Yang saya lakukan nelpon Kobeni di sini kan FLC. Kok boleh pinjam buku buat panduan BPN nggak?
buat apa saya mau bikin film romance? Bimbingan pranikah. Iya, Iya, bimbingan oke. pranikah. Thank you, Kak. belum mengalami. Iya. Apa ya BBN ya? Tanya badan pertanahan kok. Terus saya sadar bahwa saya juga waktu itu belum menikah. Saya sadar bahwa kalau mau bicara romance, apapun permainannya, saya harus tahu dulu yang benernya kayak apa. Apa sih maksud Tuhan tentang relationship? Karena nggak boleh dibawa pulang, saya baca tuh di lobi bawah. Mau hampir 400 halaman dari siang sampai sore, baca semua habis. Udah dapat gambarannya. Udah kayak gitu, saya coba sisi sekulernya. Saya beli novel-novel tentang romance yang semakin saya baca semakin saya nggak ngerti. Karena bahasanya puitis banget. Kepala saya nggak ngerti. Saya ingat banget itu Sepotong Senja untuk Pacar, tulisan Mas Seno Gumiro Ajidarma. Gitu, ada. Saya baca saya nggak ngerti tapi hati saya kayak ya udah saya padukan apa yang saya baca tentang apa firman Tuhan tentang relationship dengan bagaimana dunia memandang keindahan itu. Saya cari jalur tengahnya. Yang saya temukan adalah orang bisa berubah kalau diterima dan dicintai. Itu penerimaan itu mahal banget. Sementara orang banyak berpikir relationship itu tentang mendapatkan. Tapi sesungguhnya relationship itu tentang memberi, itu tentang menerima dan memberi kesempatan. Karena Tuhan kayak gitu ke kita. So ya udah kayak gitu saya kembalikan teori dari zaman sekolahan. Oh, romance itu it's all about A ketemu B, dan film ini mempertanyakan apakah A dapat bisa bersama dengan B. Iseng aja menantang. Gimana kalau saya buat cerita tentang A dan B sudah pasti bisa bersama. Kalau udah pasti bisa bersama, kita mau bahas apa lagi ya? Karena ada stand up comedian yang bilang kalau saya punya jokes paling lucu dan saya mau bikin show, saya taruh jokes paling lucunya itu di opening jokes saya, supaya saya punya tantangan memikirkan sisanya. Sedangkan banyak stand up comedian kan yang naruh di belakang supaya gong gitu. Jadi saya juga naruh. Kalau udah pasti bersama gimana ya? Cara supaya pasti bisa bersama, ya udah time travel wife. Gitu. Halo, saya Sore, istri kamu dari masa depan. Gitu. Dan cerita berjalan. Gitu. Oh, jadi ini ternyata karya Sore ini dari firman Tuhan juga ya dasarnya. Wah, ini asik nih, ini keren banget. Maksudnya dari segi art biasanya yang dunia ini kan sering artnya tuh ada melenceng gitu ya. Tapi ini bukti bahwa kalau misalnya firman Tuhan itu bisa jadi sesuatu yang sangat menarik. Karena sometimes hasil karya anak-anak Tuhan tuh sometimes kayak yang kalah jauh gitu loh sama yang dunia gitu. Makanya saya salut banget sama Yandi ini. Amazing. Oke. Nah, so, saya ada pertanyaan nih. Oke. Kadang-kadang gini, ini anak-anak muda kan yang apalagi yang kaitannya sama seni ya, gitu. Sampai batas mana satu karya seni itu menurut Bro Yandi itu udah final, udah ultimate gitu ya, itu dan sudah saatnya launching atau yang ini belum selesai nih, gitu. Pasti ada bisa disempurnakan lagi, pasti bisa disempurnakan lagi. Nah, kadang-kadang anak-anak muda tersesatnya di situ nih. Oh, ini belum selesai, padahal misalnya udah dari pihak produser atau udah deadline lah, udah mulai keluar duit lebih banyak lah. Nah, sampai di mana sebuah karya seni itu, oh yaudah sampai segini. Kalau misalnya di kerjaan di marketplace kan gampang ya, gitu misalnya. Oke, ini deadline-nya udah jelas, itu produksi sampai sekian, nanti berarti kualitasnya sekian, itu bisa dijual dengan harga sekian. Kalau seni kan enggak. Itu jadi kadang-kadang kan ada yang terlalu perfeksionis sampai nggak selesai proses ini proses karya seninya itu. Nah, menurut Bro Yandi gimana, batas mana yang bijaksana untuk yaudah cut sampai segini launching, atau kita harus sampai gitu. perfect dulu baru ini ditawarkan ke orang atau gimana? Kalau boleh tahu medium seninya ini apa kok? Film misalnya. Film ya. Film itu adalah kolaborasi sutradara dan produser. Tentu dengan banyak kru lainnya. Tapi saya selalu bilang sutradara produser itu lepas dari gendernya. Itu interaksinya seperti suami istri. Memutuskan dan merancang bersama. Sutradara punya craftsmanship style seperti ini. Kalau dalam kasus tadi harusnya ada produser yang bisa membaca, oh jenis sutradara seperti ini dengan achievement yang ada di kepalanya yang disuruh curahkan. Saya harus merancang sebuah sistem bekerja dengan timeline tertentu sehingga timeline ini tuh cukup untuk memberi dia kenyamanan bekerja dengan ekspektasi dia. Kalau sampai ada sebuah produksi yang terjadi seperti itu, diagnosa pertama pasti adalah apakah produser benar-benar mengenali sutradaranya. Lebih advance lagi, apakah sutradaranya benar-benar mengenal dirinya, gitu. Karena menurut saya sutradara kan sering diglorify karena ide-ide di kepalanya. Tapi menurut saya memikirkan ide yang bagus sama pentingnya dengan
merancang bagaimana itu tereksekusi juga. Tugasnya produser ya. Iya, tapi juga bersama sutradara. Jadi dia juga harus tahu bahwa kalau saya punya ide seidealis ini, saya lihat investasinya, saya lihat tanggung jawabnya, apakah ide ini tepat dieksekusi sekarang? Atau jangan-jangan, oh seperti ini tuntutannya tinggi, saya simpan dulu. Seperti misalnya saya melakukan sekarang film panjang kedua saya, filmnya black and white, tayang di bioskop, resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. Ya, apa yang harus saya lakukan? Gaya penulisan saya harus tone down. Maksudnya scene saya nggak boleh mahal, nggak boleh mass production gitu. Supaya apa? Supaya resiko investasinya juga nggak sebesar itu. Jadi saya bisa ngukur. Jadi ide cemerlang, gitu. Kalau kita director consider itu cemerlang, ya saya mukul mic. harus sama pentingnya dengan merancangkan bagaimana itu terwujud. Kalau stand up comedian, menulis idenya harus sama pentingnya dengan bagaimana mendelivernya. Ya. Ya. Saya ada last question. Ya, boleh. Jadi buat Yandi, kreativitas itu lahir, maksudnya ada orang ngerahir, kan ada orang bilang, aku nih kreatif, aku nih nggak kreatif. Nah kalau Yandi sendiri orang yang percaya seperti itu, atau menurut Yandi itu kayak, itu bisa dilatih? Bisa dilatih. Bisa dilatih? Iya. Yang paling susah dari kesenian itu menurut saya juga dulu dosen di IKJ, ngajar penyutradaraan. Berkesenian itu seperti literasi menulis dan membaca. Sekolah seni seringkali mengajarkan penulisan, tapi membaca itu susah banget. Membaca itu apa sih? Menulis itu skill art, ya kan? Kita menciptakan. Tapi kalau membaca itu kemampuan apresiasi. Orang bisa bilang film ini bagus, tapi coba jelaskan kenapa ini bagus. Secara struktur, secara teori, bukan soal teoritis ya, tapi bisa dibedah kenapa ini bagus, dan dengan format yang sama kenapa film lain gak works. Itu bisa dia bedah. Kalau kemampuan membacanya itu terus diasah, nanti apa yang dia buat dia bisa baca sendiri. Saya punya teman yang semester 3 setelah bikin 3 film pendek, tiba-tiba tahu bahwa kayaknya saya bukan jadi sutradara. Dia balik ke Jogja jadi petani. Gitu. Dia petani, sekarang jadi bisnismen, bolak-balik Jepang gitu. Tapi masih suka film, cuma buat nonton. Karena di saat itu kemampuan menulis craftsmanship-nya belum tumbuh, tapi banyak nonton film, banyak baca buku. Jadi dia tahu kapasitasnya. Sama kan mungkin kalau kita mau berbisnis kan kurang lebih kita mau ciptain bisnis apa, sebelum buat dan kita rasa pede banget, baca market dulu kan, kompetitor kayak apa. Kurang lebih art juga seperti itu. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri. Jadi bisa ditumbuhin ya, it's a good news buat yang di rumah sana. Jadi kalau yang misalnya merasa kayak, oh aku nih nggak kreatif, lain sebagainya. Seperti otot juga bisa dilatih. Iya, ternyata bisa dilatih juga. Oke, so kayaknya ini tiba di momen yang kita sebenarnya ditunggu-tunggu. pengen menyelesaikan ya. Iya, pasti maksudnya. ada banyak pertanyaan. Cuman yang di rumah udah minta didoain gue nih. Ya betul. Jadi Nah, tolong tiba Bu Yandi. saatnya. Ya kasih mungkin closing statement gitu ya terakhir Bu Yandi bisa. Boleh, sebelum mendoakan kasih closing statement. Ya untuk kasih semangat buat anak-anak muda. Teman-teman yang lagi nonton ini yang mungkin merasa mau menjalani karir di dunia art apapun mediumnya, yang paling pertama tentu dekatkan diri sama Tuhan, karena dialah ultimate creator gitu. Jadi belajar dari yang paling seniman di universe ini, dan supaya karya kita mengekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan supaya semua film kita jadi film rohani atau semua proyek kita jadi seperti itu, tapi saya yakin kalau kita hidup dalam Tuhan, ketika kita ekspresikan apapun bentuknya, orang tetap bisa rasakan itu. Jadi ya mulai dengan taat mendekat sama Tuhan. Karena toh memilih profesi yang tepat itu, kan orang hidup tidak sesuai calling tetap masuk surga menurut saya. Gitu. Tapi orang hidup sesuai calling punya kesempatan lebih dekat sama Tuhan, jauh lebih dekat lagi. Jadi untuk dengar, karena calling itu dibisikkan. Gitu. Orang yang dekat sama Tuhan tahu panggilannya. Jadi ya tujuan calling itu justru mendekat sama Tuhan. Jadi kalau suka di art, mau melaksanakannya, ayo dekat-dekat sama Tuhan. Yep. Nah, Bro, ini bisa mendoakan ya untuk teman-teman. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat atau teman-teman yang nonton ini dimanapun dan kapanpun. Bagi mereka yang merasa gundah, merasa galau dengan pilihan-pilihan karir dan hidupnya, hamba berdoa biar Roh Kudus menjamah mereka saat ini, saat mereka menyaksikan tayangan ini.
Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang Tuhan tenun sejak dalam kandungan dengan talenta yang spesifik, dengan karakter yang spesifik. Jalan-jalan hidupnya sudah Tuhan tuliskan di kitab-Mu ya Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi. Hamba-Mu berdoa biar setiap jemaat yang ada menjalani panggilan Tuhan, supaya mereka mengenal siapa yang memanggilnya Tuhan. Seperti Abraham semakin kenal dengan Tuhan setelah menerima panggilannya, demikian pula setiap jemaat yang ada yang menonton acara ini ya Tuhan, menemukan panggilannya dan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berbicara dalam hidup mereka ya Tuhan, menuntun dengan damai sejahtera, dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you so much. Terima kasih. Terima Thank you for kasih. blessing us. Oke, buat semuanya, pasti kita semua udah merasa terberkati ya dengan apa yang di-sharingkan oleh Yandi Lawrence hari ini. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan episode yang berikutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau misalnya kalian mau request nih pembicara atau topik apa, silakan komen di bawah. Oke, see you next episode. See you, bye-bye, God bless.